Halo, bertemu lagi dengan Nada Dingdong teman berkisahmu. Kali ini Nada Dingdong akan menceritakan tentang Martha Karir yang merupakan korban kesaksian palsu pada masa perburuan penyihir di tanah Eropa. Dia adalah perempuan pertama yang didakwa dan dieksekusi sebagai penyihir di Andover pada tahun 1692. Dulu, perburuan penyihir marak dilakukan di Eropa yang terjadi secara periodik dalam waktu yang lama. Momentum ini terjadi sepanjang abad ke-16 dan berlanjut hingga lebih dari 200 tahun. Histeria tentang ilmu hitam di Eropa menyebar pada waktu yang berbeda di berbagai daerah. Eksekusi terkait praktik sihir terjadi selama tahun 1580 hingga 1650. Pada tahun 1692, terjadi peristiwa yang dikenal dengan Pengadilan Sihir Salem. Pengadilan penyihir Salem ini terjadi di koloni Inggris di Massachusetts. Di sanalah kisah Martha Karir berada. Martha Karir lahir di Andover, Massachusetts, memiliki nama lahir Martha Allen dan merupakan penduduk asli di wilayah tersebut. Adalah salah satu dari 19 orang yang dituduh mempraktikkan sihir dan dihukum gantung selama Pengadilan Penyihir Salem pada abad ke-17. Persidangan ini berlangsung dari musim semi hingga September 1692. Martha Karir menikah dengan Thomas Karir, seorang pelayan berindentur Wales, dan dikaruniai beberapa anak. Namun yang tercatat di antaranya adalah Andrew Karir, Richard Karir, Sarah Karir, dan Thomas Karir Jr. Anak-anak mereka ini sempat tinggal di Billerica, Massachusetts bersama Thomas. Lalu kembali ke Andover tinggal bersama Martha Karir setelah Thomas Karir meninggal pada tahun 1690. Ketika mereka hijrah ke Andover, muncul tuduhan bahwa mereka membawa penyakit cacar yang pada masa itu masih menjadi wabah yang mematikan. 2 anak Karir meninggal di Billerica karena penyakit. Meski yang lain selamat, namun mereka dianggap sebagai tersangka pembawa penyakit. Keberadaan mereka dikaitkan dengan kematian 2 saudara laki-laki Martha karena penyakit tersebut, yang membuat Martha menjadi pewaris tunggal atas properti peninggalan ayahnya. Karakter Martha yang keras, pemikiran yang kuat, tegas, dan berlidah tajam meninggalkan kesan yang kurang menyenangkan di komunitasnya. Adanya epidemik cacar, dampak perang Inggris dan Prancis, ketakutan akan serangan dari suku-suku asli Amerika yang ada di sekitarnya, persaingan desa dan kota Salem yang ada di dekat Andover, ditambah dengan histeria penyihir telah menciptakan kecurigaan antar tetangga dan orang luar. Awal mula penderitaan Martha Karir dan beberapa orang lainnya terjadi ketika muncul kasus 2 orang gadis Salem pada bulan Januari 1690 yang mengalami kejang, muntah, dan berteriak tak terkendali. Dokter setempat mendiagnosis sihir. Kasus serupa muncul dengan gejala yang sama. Sekelompok gadis desa Salem yang saat ini dikenal dengan Danvers, Massachusetts, mengaku dirasuki iblis dan menuduh beberapa wanita lokal sebagai penyihir. Tentunya berita ini cepat menyebar ke seluruh wilayah koloni Massachusetts. Otoritas setempat pun segera mengadakan pengadilan khusus untuk mengatasi masalah tersebut. Akibat kesaksian dari 4 orang gadis yang disebut gadis Salem atas tuduhan praktik sihir, Martha Karir bersama dengan saudara perempuan dan iparnya yaitu Mary dan Roger Tuteker serta putri dari pasangan tersebut juga beberapa orang lainnya ditangkap pada 28 Mei 1690. Semua didakwa dengan sihir dan Karir menjadi penduduk Andover pertama yang mendapatkan dakwaan tersebut. Pada tanggal 31 Mei, 3 orang hakim yaitu John Hawthorne, Jonathan Corwin, dan Bartholomew Gedney memeriksa Karir, John Alden,
Wilmot Reed, Elizabeth Howe, dan Phillips English. Karen bersiteguh bahwa dia tidak bersalah meskipun Susanna Sheldon, Mary Walcott, Elizabeth Hubbard, dan Anne Putnam yang disebut sebagai gadis Salem menunjukkan dugaan penderitaan yang mereka alami yang disebabkan oleh kekuatan Carrier. Kesaksian lain dari para tetangga dan kerabat Carrier tentang kutukan memperkuat tuduhan itu. Tentu saja, Martha Carrier bersikukuh tidak bersalah dan mengatakan bahwa para gadis tersebut telah berbohong. Untuk memaksa pengakuan dari Carrier, mereka menggunakan anak-anaknya sebagai senjata. Anak-anak tersebut dipaksa bersaksi melawan ibunya. Pada masa itu, Andrew, Richard, dan Sarah berusia 18, 15, dan 7 tahun. Tak hanya dipaksa untuk bersaksi, mereka juga mendapatkan tuduhan yang sama dengan ibunya, yaitu penyihir. Leher mereka diikat di tumit. Bisa dibayangkan, dalam usia yang begitu belia mereka harus mendapatkan perlakuan buruk seperti ini. Karena siksaan, akhirnya mereka mengakuinya. Tuduhan Carrier semakin berat dengan kemunculan saksi lain, yaitu Anne Foster, yang juga dituduh sebagai penyihir. Mereka dipaksa untuk saling bersaksi, meskipun mereka sendiri juga berada dalam situasi yang sama, yaitu terdakwa praktik sihir. Sidang pengadilan terus bergulir. Pada tanggal 2 Agustus, pengadilan mendengar kesaksian terhadap Carrier, George Jacobs Sr., George Burroughs, John Willard, dan John serta Elizabeth Proctor. Pada 5 Agustus, juri pengadilan menyatakan keenamnya bersalah atas sihir dan memutuskan hukuman mati dengan cara digantung. Martha Carrier berusia 33 tahun pada saat itu. Dia digantung di Salem Shallow Hill pada 19 Agustus 1692. Carrier tidak sendiri. Ia bersama Jacobs, Burroughs, Willard, dan John Proctor. Namun Elizabeth Proctor selamat dan kemudian dibebaskan. Saat menghadapi tiang gantungan, Carrier berteriak bahwa dia tidak bersalah dan menolak mengakui kesaksian palsu yang diberikan oleh gadis Salem tersebut, meskipun dengan mengakui sebenarnya dapat menolong Carrier dari tiang gantung. Ada sekitar 150 pria dan wanita serta anak-anak yang dituduh penyihir selain terdakwa yang dihukum gantung. Namun pada September 1692, desas-desus penyihir mereda. Publik mulai menentang persidangan. Pengadilan Umum Massachusetts akhirnya membatalkan vonis terhadap para terdakwa penyihir dan memberikan ganti rugi kepada keluarga mereka. Pada tahun 1711, keluarga Carrier menerima 7 pounds dan 6 shilling sebagai imbalan atas keyakinannya. Tapi kepahitan yang ada di masyarakat pada saat itu masih tetap ada. Peninggalan yang jelas dan menyakitkan dari pengadilan penyihir Salem telah bertahan selama berabad-abad sebagai contoh mengerikan dari kesaksian palsu. Itulah sepenggal cerita Martha Carrier, salah satu orang yang dihukum gantung sebagai korban dari kesaksian palsu dan kondisi sosiopolitik pada masa itu. Sampai bertemu lagi pada kisah-kisah lainnya bersama Nada Dingdong, teman berkisahmu.